Dandang kula turu lare binarang swara rumeng raras amilangoni iramane lancaran mungkin arya kecol pepadeten ora oncat uska cakop cakepane datan cicer dawah ladrang kembang kaca bersama ladrang kembang kaca menyambut kehadiran ibu-ibu dan rumah wanita. Selamat datang, selamat bertemu dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Rongkong yang baru hadir. Sugeng rawuh, sugeng lenggah. Silahkan masuk dan lenggah di limasan Bang Liburan. jajar jinajar sajuru-juru kain panem tanah kaperukina turunila sakar-sakar ingkang anu tubakan kalamun tinulu Afrika bang rampulang jinajar sajuru-juru kain panem tanah kaperukina turunila sakar-sakar ingkang anu tubakan kalamun tinulu Afrika tong rampuyan jajar jinajar sajuru-juru kain panem tanah kaperukina
Ya.
memulai acara. Susunan acara pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, warna sari. Acara yang kelima, laporan. Acara yang keenam, penutup. Dan acara yang ketujuh adalah ramah tamah. Ibu-ibu, pengurus Dharma Wanita dan anggota, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan duduk tenang, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Dharma Wanita. Kepada yang bertugas, disilakan. Dia pun mengeluh tidak bisa melayani suaminya. Maka pada kesempatan hari ini kepada Dr. Ida Rahmawati kami minta untuk memberikan tips resep bagaimana wanita bisa menjaga kewarasannya. Begitu. Untuk itu kepada Dr. Ida Rahmawati, waktu disilakan. Dalam asuhan dewata ditakdirkan bahwa pria
wanita menjajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar buru. Namun ada kala pria tak percaya, tekuk lutut di keling mata wanita. Mak gak pernah salah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larangan pertama, jangan bikin story di WA pada jam ini. Karena nanti pasien saya tahu bahwa saya melarikan diri dari rumah sakit. Storynya nanti setelah sore. Ya saya nanti bisa dikomplain orang sak Gunung Kidul loh Bu. Ini jam pelayanan, ini kalau nggak emak-emak bikin acara jam dinas supaya melayani pasien dioreng, dioyong-oyong ke rongkok, ini siapa biang keladinya ini ya. Itu ya, aturan pertama. Aturan kedua, foto 10.000 sama saya. Aturan ketiga, wajib follow Instagram saya. Dibuka HP-nya emak-emak. Udah buka, gak ada sinyal, ditulis. Nanti di follow Instagram New Ida Psikiater. Yang dulu ada kata new ya. New Ida Psikiater itu Instagram isinya adalah edukasi kesehatan mental. Yang keempat, karena nggak ada sinyal, Mbak Erni yang nemeni saya kemanakah? Ya tolong Mbak, HP ku diambil tethering. Lah dokter ini ya uripe yo kelongan HP J. Karena ini nggak ada sinyal, tethering. Dokumentasikan emak-emak ini yang cantik-cantik. Saya cuma mau tanya, kalau pas di rumah ketemu suami ya cantik gini Bu? Saya itu percaya ya Bu. Kita coba bikin gimmick ya Bu ya. Gini ya, gimmicknya begini. Ibu coba silakan chat Bapak ya dengan kata-kata mesra, indah, rayuan gombal. Misalnya suamiku, aku mencintaimu, hidupku hanya untukmu. Saya mau ngetes. Bagaimana jawaban Bapak? Ya, ini kita tes Bu. Karena begini. Saya tuh punya cerita. Saya pernah ngetes seperti ini waktu saya diundang di Persatuan Wanita Katolik. Kita mulai sambil WA Bapak, japri Bapak ya. Daripada yang japri kata-kata mesra adalah orang lain ya. Sebentar saya difoto. Jadi saya tuh pernah seperti itu Bu. Apa jawaban suaminya? Ada yang bilang belgedes. Ada yang bilang Bu, kowe ra salah kirim kok. Ada yang jawabannya begitu. Ada lagi yang jawabannya ora sah kok kayak ngomong. Ayo kita tes. Mari Ibu bersedia, siapa yang kita bersedia ya dengan tantangan ini. Ibu nggak ada door prize atau apa gitu. Oke, nanti kita kasih door prize yang berani mengungkapkan dan jawaban suaminya apa.
Sambil mendengarkan, kita mulai dari sekarang. Silakan yang ada sinyal WA suaminya masing-masing. Ingat, suaminya sendiri, bukan suami orang. Ya, misalnya, aku juga, Mbak, coba Mbak, WA Bapak, tulisan sayangku, cinta kekasihku, aku mencintaimu, merindukanmu, dan merindukan uangmu. Tulisan Mbak koyak kuwi. Ayo kita tes semuanya. Oke, sudah menulis ibu-ibu? 1, 2, 3, 4, 5, tulis. Ini loh ya. Terserah pokoknya buat rayuan gombal yang paling heboh, yang paling penuh makna, rodo bucin-bucin, rodo gilani-gilani boleh. Yang belum punya ya dongo. Lah kok aku ya kon goleke, lah apa aku yakin aku diundang ning kene kon ceramah jek kon malah pikir-pikir ke jodohmu ya abot pikiranku. Hah? Enggak dibuka ya sudah. Sekarang siapa yang sudah dibalas dan mau menyampaikan? Ayo maju sini. 1, 2, 3. Mari. Mari, ayo siapa lagi? Bukan sudah pas ya? Oke ya. Ayo, saya pengen tahu jawaban yang paling heboh dan paling aneh apa? Bisa minta tolong MC mic-nya kasihkan ibu-ibu. Foto Mbak Erni ini. Ayo, siapa lagi yang berani maju? Bagaimana jawaban? Monggo, jangan hanya begini, langsung maju. Memburu hadiah. Ada seorang objek. Yuk, sebentar. Lagi. Oke, ibu mengatakan apa? Suami bilang apa? Kita dengarkan. Cin, aku sangat mencintaimu. Kamulah cinta pertamaku. Jawabnya di telepon. 2 kali panggilan tak terjawab. Saya jawab bales pakai WA. Terus jawabnya adalah I love you so. Gak pakai stres sampai di telepon pulang. Cukup kebonan jen apa? Sini bu, biar ada di foto dengan aku. Sini bu. Yang center. Iya, jangan dulu. Nanti. Ayo, ibu apa? Ngomongnya gimana? Oke, jawab saya adalah I love you ya. Terus tanda kemudian dibalas ngopo. Nanti dibalas Pak. Ini ya ini perjuangan untuk dapat surprise kalau orang kompak kok. Oke. Belum lanjut ini masih lanjut. Lanjut. Terus saya emoji tertawa. Terus kemudian dijawab lagi salah kirim paling. Usia pernikahan 9 tahun. Mohon maaf ya, mak kalau didengarkan agak dekat mainnya Bu. Suamiku, aku mencintaimu. Lalu suami jawab sama istriku. Sayangku, aku merindukanmu. Bensinnya wis tak isi ya. Nek jalusanmu ngomong. Saya gini Bu, tadi saya chat suami saya, suamiku tersayang, I love you, morning, terus mah gitu kan. Terus jawabnya gini Bu, hah? Tumben nih gini. Terus jawab lagi, love you tuh sayangku, cintaku, mah, terpundi. Ayo siapa lagi? Masih berapa lagi mau jawabannya? Oh ibu ada. Ibu sini berapa? Jangan.
telepon terus nanya, ngopo ya? Saya jawab dikerjai dokter Ida. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Monggo Bu, nanti urusan jopres lapor sama ini ya, saya tak minum dulu. Bu, bagaimana perasaan Ibu? Bahagia. Ternyata lucu-lucu dunia ini. Ibu baru nyadar loh kalau Ibu itu lucu gitu ya. Ya, Ibu. Ini mesti guyu dewe masih bisa balas. Ada yang balas lagi Bu, apa ngomongnya? Lah, ini malah satu jopres lagi untuk ya. Ya, love you ya, apa meneh nek tanggal 6 ngene iki dadi transfer. Terus kayak dadi jawab wong iki dikon karo narasumber. Terus ngopo ya gitu. Mau bengi ra situ engko bengi ya. Urusane ini namanya Joko Sembung naik ojek. Orang nyambung, Cek. Nggak saru, Bu, wong itu kan janjian kesepakatan umum. Loh, lah niku Bu, yang penting kan bisa penting ya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada bapak ya, ini menarik nih. Kita tertawa dan mentertawakan sesuatu yang wajar. Loh, wajar Bu, iya. Karena sebenarnya kalau kita memberikan ungkapan kasih, ungkapan sayang kepada pasangan atau suami kita itu kan hal yang wajar. Meskipun bahasa cinta itu tidak selalu dalam bentuk ucapan. Saya banyak menemukan kasus orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, bahwa kita semua ini sering diuji di dalam rumah tangga. Ada sesuatu yang menarik, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang ujian kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, karena ada satu teori yang teorinya tentang tahapan-tahapan dalam rumah tangga. Meskipun ini judulnya kewarasan, kewarasan pertama seorang ibu itu kalau rumah tangganya itu tentrem. Itu nomor 1. Sudah anak-anak? Iya. Ibu salam-salamannya nanti dulu. Jangan sewu. Jadi ibu, tidak ada rumah tangga yang steril dari masalah, dari penderitaan. Yang tidak ada masalah, ya itu hanya satu. Kalau panjenengan datang ke Pegadaian. Karena Pegadaian itu motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Selama jenengan masih hidup, pasti ada masalah. Salah satu masalah yang terbesar dalam proses kehidupan itu adalah masalah rumah tangga. Yang belum nikah gimana Bu Ida? Ya sudah dikakin, ya. Ini hal yang perlu kita ketahui. Menurut teori, untuk mencapai cinta sejati itu ada 5 tahapan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah romantic love. Kita bikin romantis, paling
pujaan hati, itu hidup terasa indah. Dunia milik berdua dan yang lain nurut. Semuanya baik. Ini namanya romantic love. Biasanya romantic love itu paling lama 6 bulan. Itu sudah lama loh, Bu. Jadi kalau kita lihat pesta pernikahan para artis, bucin untuk kepentingan konten. Makanya saya tuh jarang pasang foto suami saya dan saya mesra-mesraan. Bel. Karena kalau mesra-mesraan aku tak posting. Kayak ibu aja, oh dulu ya Pak. Masa orang tak posting ke bengi, kan ya mungkin gitu ya. Jadi pertama itu adalah romantic love. Ini akan dialami oleh semuanya. Pada saat romantic love itu ada hormon yang meningkat. Namanya hormon dopamin yang membuat kita bahagia, yang adrenalin yang membuat kita menjadi berdebar-debar. Nah ini nanti ada kaitannya. Kenapa terjadi perselingkuhan? Ya, ini ada kaitannya dengan hormon. Kemudian ini akan berangsur-angsur menurun, masuk ke fase berikutnya yang disebut sebagai fase distress. Jadi kalau romantic love itu saya bilang fase bucin. Ya anak sekarang. Fase kedua disebut fase distress. Fase distress itu artinya adalah fase jebolnya. Ketoke yo alim, jebule yo galak, ketoke yo meneng untuk banter. Ketoke kok ngene tapi rewel. Itu namanya fase distress atau fase jebolnya. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu pernah merasa jebolnya? Kaget toh, terangane kok ngene, ketoke ngene terangane ngene. Biar ngono. Nah, itu namanya fase jebolnya. Meskipun sudah pacaran bertahun-tahun, jebolnya belum kelihatan. Itu jebolnya baru kelihatan sudah menikah. Di situ ujiannya berat, penyesalan timbul. Harusnya saya menikah sama kantor pos, gawe kantor pos. Sudah terlanjur ditolak, jebolnya koyo ngene iki. Itu namanya fase jebolnya. Berapa lama fase jebolnya? Terserah kita. Kita mau menyesali berapa lama. Nah, pada saat fase jebolnya ini ada dorongan untuk mengejar hormon bahagia dopamin. Maka dia mencari suatu pengakuan. Piye carane ben aku iki tetap ngeksis meskipun jebolnya. Ini berlaku baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Kita jadi senang mendapat perhatian dari lawan jenis, atau kita mendapatkan apresiasi dari teman. Kita dandan ke kantor dengan cantik, berhasil bahagia ketika orang memperhatikan kita karena kita kena jebolnya tadi. Apakah itu normal, manusiawi? Di situ fase yang rawan perselingkuhan, fase yang rawan perceraian. Jadi kalau ibu bapak lihat di TV-TV artis-artis itu, ketoke nikahannya rame, jebolnya di situ dia mulai fase jebolnya. Tadi terangane mertuane kaya ngene sok nggawa hampers gitu ya. Oh terangane bojone ngene ra gelem mutek soalnya itu betul-betul fase jebolnya. Kemudian kalau ini kita bisa lewati, kita akan masuk di fase berikutnya. Namanya fase knowledge, yaitu fase sinau. Oh terangane pasti kaya ngene to. Oh karepe ngene to. Ya ngene kudune ngene. Dan itu sama-sama belajar, baik mungkin konsultasi atau belajar dari orang yang lebih ahli, belajar dari orang tua, belajar dari manapun. Itu fase knowledge.
Setelah kita masuk di fase knowledge, kita naik tuh ke fase berikutnya. Namanya adalah fase transformation atau transformasi. Jadi masing-masing ingin berubah. Jadi tidak hanya Power Ranger. Saya dulu punya kebiasaan kalau nutup atau buka pintu jedar-jedar. Dan itu bikin suami saya marah. Saya juga gitu. Suami saya sudah mulai tahu transformasi. Jadi saya belajar untuk menyesuaikan, itu masuk di fase transformasi. Nah, kalau itu sudah terlewati, kita akan masuk di fase yang disebut sebagai fase true love, cinta sejati. Buat biuk ngentut wis tuwa ora apa-apa angger urip pokoke nggo dendenan, nggo jimat, nggo kanca. Karena bener ada teman saya, kula iki jan bojoku njela ibu, tak wis men Bu, wis pokoke anake nggo dendenan. Anake ben mesti wedi-wedeni wis ora apa-apa, wis iso ngomong ora apa-apa sing penting sekolahane lancar. Nah, itu sudah kita masuk di fase true love. Pirtinyi ini bisa nggak Bu dari fase romantic love langsung true love? Loh, pada ke kelas akselerasi ora iso. Kita semua akan lewati fase-fase itu. Nah, saya cuma mau ingatkan sesuatu. Ujian terbesar itu adalah fase distress. Saat kita kecewa dengan pasangan kita, lalu kita berpikir untuk mencari pasangan lain, maka kita akan mulai lagi dengan kelas pertama. Mulai romantic love, mulai distress lagi, ora cocok ra kaya karepku ganti meneh, mulai maneh. Dadi ora sampun rampung. Ini kita belajar dari artis ya, begini rada gosip tapi kan ya sudah bukan rahasia. Ini kita belajar dari kasus misalnya, contohnya Vicky Prasetyo, iya kan? Dia masuk ke fase romantik terus, begitu distress ganti, romantik distress ganti, terus kapan rampungnya? Dan ketika juga hampir pasangan-pasangan sekarang itu juga begitu, yang muda-muda kan sekarang itu kan yang jadi tokoh panutan artis. Wong dia Ricis bayi so bisa kok apa-apa solihan. Kenapa kita tidak berani? Misalnya kayak begitu. Sama Bu. Makanya saya mau ingatkan diri saya dan kita semua yang ada di sini. Ada satu, kalau di mungkin agama Kristen atau Katolik itu ada sekolah pranikah ya. Sebenarnya di Islam juga ada KUA, tapi mungkin kurang dalam gitu ya. Jadi saya kalau ada yang suaminya orang KUA ini harus dalam banget, karena akan lewati itu. Tetapi kalau di iman Katolik kan tidak mengenal perceraian, mau tidak mau kan harus seperti itu. Makanya kita harus siap betul gitu. Nah sekarang kalau memang sudah demikian, maka sebenarnya kita itu punya sisi-sisi rawan di dalam suatu pernikahan. Dan ini yang menyebabkan kita ada satu resiko. Kembali ada nasihat dari namanya Ustadz Cahyadi, itu adalah pakar parenting. Dia kalau ada orang yang mau nikah dan sebagainya, itu disuruh ikror. Tahu nggak ikrornya? Ikrornya begini, kalau seorang perempuan dia akan ngomong, wahai suamiku, meskipun kamu orang baik, orang soleh, kira-kira kata-katanya begitu, suatu saat kamu akan mengecewakanku, tapi aku menerima dengan ikhlas dan ridho. Ganti suaminya, wahai istriku, sebaik-baik kamu, sesoleh-solehannya kamu, suatu saat kamu akan mengecewakanku, maka tapi aku akan menerima. Jadi di depan ngomong disik, bukan aku mencintaimu dalam suka dan duka, karena
pasti ini akan mengecewakan. Tidak ada pasangan yang tidak mengecewakan. Tapi kalau kita tidak lulus di situ, maka kita akan memulai lagi dari tahap yang baru. Tapi Bu, apakah boleh kita berpisah? Kalau Ustadz Cahyadi mengatakan perpisahan itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama Islam, tapi sesuatu yang tidak disukai Allah. Kok Allah ku pelin-pelan seneng tapi kok oleh? Karena itu adalah sebuah solusi, bukan pilihan, ya, solusi. Maka Ustadz Cahyadi mengatakan kita boleh berpikir bahwa perceraian itu adalah jalan keluar ketika satu, apabila ada pelanggaran syar'i yang dia tidak mau bertobat, artinya melanggar aturan agama dan tidak mau tobat, boleh. Yang kedua, apabila kebersamaan itu berpotensi menimbulkan penderitaan, mengganggu kewarasan tadi, ya ngomong warasan ini rapopo mbak, waras itu maknanya banyak kok, mengganggu kesehatan mental dan fisiknya, itu bisa jadi pertimbangan. Oke? Nah, ibu-ibu, dengan saya menyampaikan seperti ini, maka kita akan tahu bagaimana kita melangkah. Karena menjadi ibu dan perempuan itu berat. Ada satu kisah, Umar bin Khattab, seorang gubernur itu, ada seorang suami yang rodo tumbak cucukan, mau wadul ke Umar bin Khattab sang gubernur karena punya istri galak nyindir kaya aku. Dia iki arep wadul ning Umar bin Khattab. Pelan-pelan dia menuju rumahnya Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Dia melihat dari kejauhan Umar bin Khattab sedang diseneni diunek-unek ke bojone. Dia kan ragu dong mau balik badan. Ternyata Umar itu tahu. Dipanggillah si orang itu. Kenapa kamu? Ini saya ilustrasikan ya, karena tuh mini-mini. Umar, saya itu mau wadul suami istri saya, tapi ternyata kita. Yang pertama dipersilahkan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita SMA Negeri 1 Lombok, kepada Ibu Sri Sulasmi SPD MEI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunung Kidul beserta jajarannya, ibu-ibu anggota Dharma Wanita Balai Pendidikan Menengah se-Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemilik hidup. Pada pagi siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga bisa bersilaturahim di SMA Negeri 1 Rongkop yang bertempat di Griyo Dahar, Bang Lipuran, Melian, Rongkop. Bang Lipuran. Selamat datang kami ucapkan meskipun terlambat ya. Selamat datang atas kehadiran ibu semua di ujung tenggara Kabupaten Gunung Kidul, yang mungkin tadi ada yang dari ujung barat daya, ada yang dari barat laut, Panggang, tadi justru datang pertama kali, paling jauh. Selamat datang. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu semua ke SMA Negeri 1 Rongkop ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarganya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir memperoleh syafaatnya.
Ibu-ibu, Ibu Ketua dan beserta jajaran pengurus Dharma Wanita Balai Pendidikan Menengah, mohon maaf SMA Negeri 1 Rongkop tidak bisa menyediakan tempat di lokasi SMA karena keterbatasan tempat, tidak ada ruangan yang luas bisa menampung sekian ratus ibu-ibu dari seluruh SMA negeri se-Kabupaten Gunung Kidul. Yang berikutnya kami ucapkan selamat, tadi sudah menerima berbagai tip ilmu dari Dr. Ida. Mudah-mudahan kita pulang nanti kita bisa semakin bahagia bersama keluarga kita semuanya, karena kita adalah wanita-wanita yang hebat. Karena wanita tiang keluarga, wanita sejati, ingat akan jati diri, tetaplah rendah hati walau karirmu melambung tinggi, setia pada keluarga untuk satu cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Sulasmi SPD MPI yang telah memberikan sambutan dan juga lagu yang luar biasa tentang wanita. Sambutan yang berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Kasubag Tata Usaha Balai Dikmen, kepada Ibu Endra Srihastuti, disilakan. Nanti nyanyi loh ya Bu. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Masih waras? Yang pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, menghadiri acara Dharma Wanita dengan tuan rumah SMA 1 Rongkop. Kemudian kami sampaikan permohonan izin dari Ibu Ketua Dharma Wanita Balai Dikmen Gunung Kidul yang hari ini Ibu Dian Tukiman bersama dengan kegiatan di tempat kerja beliau. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada SMA 1 Rongkop sebagai tuan rumah hari ini. Sungguh luar biasa untuk hari ini. Jadi ibu-ibu kita apresiasi untuk SMA Rongkop. Ini beda nih, seperti biasanya Warna Sari meskipun tadi ditempatkan di depan, tetapi sudah memberi kita inspirasi, sudah memberi kita semangat untuk kita sebagai wanita itu harus menjaga kewarasan. Gitu ibu-ibu. Tadi apa saja untuk menjaga kewarasan? Masih ingat betul? Oke, apa saja? Dapurnya nanti minta Bu Lasmi. Jaga fisik, jaga sosial, jaga mental, kemudian spiritual. 100 untuk Bu Tumise. Monggo, tadi sudah banyak sekali ilmu dari Dr. Ida untuk kita sebagai wanita harus bersikap, walaupun kita itu hormonnya memang misalnya pas mau mens itu tadi dicontohkan wajar nih marah-marah, tetapi jangan itu untuk pembenaran. Terus semua orang yang di rumah dimarahi, teman-teman kita di lingkungan kerja kita dimarah-marahi, jangan sampai. Kuncinya kita harus bisa memilah, memilah dan memanage diri kita sendiri. Jadi walaupun
seperti hal-hal tadi yang disampaikan Dr. Ida, tetapi kuncinya itu ada di diri kita masing-masing. Monggo kita memanage diri kita untuk menjaga kewarasan kita, baik dari fisik, mental, spiritual, dan sosial. Itu kuncinya ada pada diri kita. Mbok pilih ini saja dari kami, karena ini hari Jumat, nanti mungkin ada kegiatan yang lain dari ibu-ibu. Terima kasih sekali lagi, kami mengapresiasi dari SMA 1 Rongkop yang sudah menyelenggarakan kegiatan hari ini secara lancar, aman, dan luar biasa. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endah Sri Hastuti atas sambutannya, apresiasinya, dan juga motivasi untuk kita semua. Untuk selanjutnya yaitu laporan dari pengurus Dharma Wanita. Sebelumnya kami serahkan kepada pengurus Dharma Wanita. Monggo Ibu Iva dan tim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Indah, Bu Rasmi, dan Ibu pengurus serta anggota Dharma Wanita Balikpapan Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah, ibu-ibu semua, kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Ini sangat luar biasa. Yang dari anggota serta pengurus itu mungkin sudah 120-an ya. Kita beri plus ibu-ibu semua. Walaupun jauh ya, tempatnya, lokasinya jauh, tapi alhamdulillah ya, jauh dari Gedang Sari ke sini sangat jauh sekali. Ya, tapi dengan penuh perjuangan, terlambat tidak apa-apa ya Bu ya. Nanti ilmunya itu nyontek Bu, asal gitu. Ya, itu luar biasa tadi ilmunya ya, tapi semangat kita untuk bertemu dan mendapatkan ilmu gitu ya. Jadi memang diupayakan dalam pertemuan Dharma Wanita itu selalu ada ilmu berbagi ya, yang itu menginspirasi, karena kita tadi sampaikan wanita penuh tugas gitu ya, wanita banyak agenda istilahnya seperti itu, tapi kita harus tetap selalu semangat dan bahagia gitu. Ibu kalian yang kami hormati, untuk periode berikutnya penyelenggara SMK mana sih? Oh iya, Gedang Sari 2 ya. Kalau yang dulu itu batik tulisnya ya, waktu itu ada fashion show-nya gitu ya. Ya monggo nanti dipersiapkan sekitar bulan Agustus. Ya, nanti disesuaikan dengan agenda sekolah saja. Kemudian untuk kegiatan arisan, monggo Bu Komet dan Bu Betty dipersilakan untuk melaporkan. Terima kasih Ibu-ibu, tetap semangat, kita selalu menunggu kehadiran ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Dharma Wanita dan tentu saja ibu-ibu anggota Dharma Wanita. Di sini akan kami umumkan arisan untuk pertemuan hari ini, arisan putaran yang kedua ibu-ibu. Yang mendapatkan arisan SMA Negeri 1 Semanu B, kemudian SMK Negeri 1 Ponjong B dan E, SMA Negeri 1 Panggang C dan E, SMA Negeri 1 Patok E, SMK Negeri 1 Gedang Sari E, SMK Negeri 1 Tepus C, kemudian SMK Negeri 3 Wonosari B, SMA Negeri 1 Rongkop E, SMK Negeri 1 Nglipar A, dan yang terakhir SMK Negeri 1 Saptosari B. Nanti mohon berhubungan dengan saya di meja kiri depan deh ibu-ibu. Kemudian yang belum menyetorkan uang arisan tapi mungkin sudah hadir di sini, SMK Negeri 1 Gedang Sari, SMK Negeri 1 Girisobo, Baldik, SMK Ngawen, SMK Purwosari, dan SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Ngeten Bapak Ibu, mohon maaf Ibu-ibu,
Arisan insya Allah nanti kita selesaikan 10 putaran, sehingga setiap satu putaran ada 12 yang keluar begitu. Yang terakhir nanti ada 17 anggota. Mungkin itu saja Ibu yang bisa kami sampaikan. Satu lagi untuk SMK Negeri 1 Sari tadi mohon maaf bareng-bareng rombongan naik bis ya. Mohon nanti menyelesaikan kesepakatan kita ngaten mawon ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Asri untuk laporan kas, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan sebagai bendahara ada dua dengan Bu Desti dari SMK 2 menyampaikan laporan sementara dalam arti mungkin untuk per Juni ini sementara akan saya sampaikan karena nanti kemungkinan akan ada perubahan karena ini belum pemasukan ya, artinya ada beberapa sekolah yang belum memberikan iuran sehingga mungkin ini nanti akan ada tambahan sehingga di bulan Juni ini mungkin masih ada perubahan. Jadi ini sementara yang kami laporkan bahwa untuk saat ini untuk pemasukan berasal dari saldo, kemudian saldo pertemuan lalu, kemudian iuran kas dan juga terakhir kemarin di SMA Panggang ya, jadi tuan rumah. Nah ini kami sampaikan dari kegiatan pertemuan lalu lebih dulu, yaitu di pemasukan untuk saldo Desember, untuk saldo yang lalu terakhir yaitu di Februari ada 4.110.425. Nanti bisa kami laporkan secara tertulis, sekarang secara lisan dulu. Kemudian untuk iuran kas di SMK 1 dulu ada 8.250. Ya saya ulangkan. Untuk pemasukan saldo di bulan lalu yaitu cukup banyak karena kita merupakan periode baru untuk iuran setiap tahunnya yaitu 2024 di SMK 1 dulu itu cukup banyak sekolah-sekolah yang memberikan iurannya sehingga saldonya itu ada 12.382.400. Ini untuk yang saldo dulu. Kemudian ada tambahan iuran dari beberapa sekolah, yaitu semuanya sehingga kalau ada penambahan dari 3 sekolah ya berjumlah 13.226. Kemudian untuk pengeluaran ini kita pertemuan lalu karena kita sawalan sehingga ada ustadz yang juga ada pengeluaran dan kita setiap kali tempat pertemuan itu jauh kita menggunakan bis rombongan dan itu nanti akan diambil semacam subsidi dari kas. Oleh karena itu keseluruhannya dari pemasukan dikurangi pengeluaran terdapat saldo 12.516.000 rupiah. Ya ini posisi saat ini yang mungkin saya matur tadi bahwa untuk bulan Juni ini belum kami laporkan karena memang masih OTW untuk pemasukan dan menawi. Demikian laporan dari kas Dharma Wanita Batik. Dulu atau nuwun. Terima kasih kepada ibu-ibu pengurus Dharma Wanita yang sudah menyelesaikan ketugasannya dengan laporan-laporan yang begitu lengkap. Acara akan kita lanjutkan untuk pembagian door prize. Teknisnya bagaimana Ibu?
untuk pembagian door prize, silakan perwakilan dari sekolah-sekolah mengambil di depan sehingga tidak uyuk-uyukan. Matur nuwun. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup ada informasi ibu-ibu semua. Setelah acara ini ditutup, ibu-ibu kami persilahkan untuk pinarak di joglo sebelah kanan dari limasan ini untuk menikmati hidangan sederhana dari kami. Dan untuk dahar bisa dibawa kembali ke tempat ini atau ibu-ibu bisa mengambil tempat di gazebo sekitar Banglipuran ini. Monggo silahkan tur sekejap. Namun acara akan kita tutup terlebih dahulu dengan doa ibu-ibu. Dan nanti setelah acara ditutup bisa menyelesaikan door prize-nya dengan panitia. Namun sebelum acara kami dahar di limasan sebelah pertemuan joglo ini, kemudian bisa duduk di tempat di sana atau kembali lagi ke tempat ini untuk menikmati uyon-uyon dari siswa SMA Negeri 1 Lombok yang menginginkan kamar mandi atau toilet bisa ke jati sobilang kori kolam sangi ayu wisata beredai amno santara kekane tiluru alat lan gunung-gunung. Tanah
Harap tampil deh, harap.
Sinambi gahar dan yang kesepi sudah
Pepadeten ora oncat wis cakepane datang cicer dawah ladrang kembang kaca. Jajar, jajar, jenazah saju.